Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbi syarah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Di antaranya kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan mari kita sama-sama duduk sejenak, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan waktu kita untuk menambah sedikit pengetahuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang kita dapatkan ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita juga mengharap mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bertanda bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah, kalau kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah, pastilah Rasulullah SAW akan tidak segan-segannya nanti akan memberikan syafaatnya kelak di hari kemudian. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana minggu-minggu yang lalu kita sudah selalu membacakan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang kian hari kian memprihatinkan, kian sangat menyedihkan. Apalagi kalau kita mendengar informasi akhir-akhir ini, termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di sana tidak lagi bisa beroperasi karena banyak kendala-kendalanya. Mungkin sudah rusak rumah sakitnya, atau fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Walhasil, ya menurut yang kita dengar, sampai sekarang ini sudah lebih daripada 12.000 masyarakat Gaza, masyarakat Palestina yang meninggal dunia. Di antaranya ada anak-anak, kurang lebih 5.000 orang yang meninggal dunia. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan mereka, walaupun mungkin hubungan nasab tidak ada, yang jelas kita adalah innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka paling tidak kita mengambil andil untuk mendoakan mereka, karena inilah yang baca kita laksanakan. Ya, kirimkan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, memberikan ketenangan hati, dikuatkan imannya. Dan tentunya kita sangat mengharapkan, dan insya Allah syahid-syahid yang ada di sana
Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan surga yang Allah memang janjikan kepada para syahid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh umat Islam. Ala hadin niyyah wa ala kullin salihah syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi suratul Fatihah an tuslih a'malana ya Allah, an tuslih a'mal ikhwanil filistiniyin ya Allah. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa Gaza ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tudammir a'da'aka a'da'ad-din ya Allah, dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allah syatti syamlahum wa mazzik sufufahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mengkaji tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam bunyinya mengatakan a'zarallahu lamri'in akhara ajalahu hatta balahu sittina sana. Hadis rawahul Bukhari. Yang artinya kemarin kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima alasan orang-orang yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Kita sudah jelaskan kemarin di dalam pertemuan yang lalu bahwa ada batas umur yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan prioritas. Seperti umpamanya umur 60 tahun ke atas. Allah memberikan kemudahan atau fasilitas kepada mereka atau kemudahan kepada mereka sehingga apapun kekurangan yang dilaksanakan oleh mereka-mereka itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya andai kata dia sudah tidak sempurna lagi melaksanakannya, Allah akan cukupkan dia, tidak akan membani dia. Ya, sebagaimana yang kita kenal ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu seperti umpamanya ada orang yang salat tahiyat, ada yang namanya tawarruk, ada yang namanya duduk iftirash. Ternyata ada saudara-saudara kita yang tidak lagi sempurna atau tidak bisa sempurna lagi melaksanakan duduk tahiyat baik awal baik akhir, dikarenakan kondisi fisik atau kondisi penyakit yang dialaminya. Contohnya saja, kalau orang sudah kena asam urat atau rematik, dia sulit untuk melaksanakan atau menekuk anggota badannya. Maka andai kata saudara-saudara kita yang demikian ini mengalami yang demikian itu, tidak bisa menyempurnakan lagi apa yang seharusnya dikerjakan, maka apa yang dikerjakan itu sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kondisinya demikian.
Yang saya kemarin contohkan lagi, seharusnya kita berwudu itu anggota jari-jari ini di sela-sela, termasuk jari-jari kaki di sela-sela. Tapi karena kondisi memang mungkin sudah tua, uzur sudah dan sebagainya, sehingga sulit untuk menyela-nyela lagi kaki, jari-jari kaki, maka itu dianggap sudah cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hadis ini yang Allah tidak terima, yang Allah tidak berikan prioritas lagi kepada mereka adalah umur yang sampai 60 tahun mereka belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita memberikan contoh. Andai kata ada seorang yang masih muda, kemudian lalai solatnya, ibaratnya mungkin masih ada toleransi, karena mungkin lagi sibuk dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah umur 60 tahun masih juga tidak sholat, Allah tidak bisa menerima itu tuh. Ya, inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'adzarallahu ila amri'in akhara ajrahu hatta balagha 60 sana. Kalau sudah sampai 60 tahun masih juga berandal, sampai 60 tahun belum juga mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak terima lagi. Karena di dalam Al-Quran ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastakhiruna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghair alladhi kunna na'mal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkuru fihi man tadzakkar waja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Di dalam ayat ini, di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum yastarikhuna fiha. Ini cerita orang-orang kafir. Tapi kita mengatakan ikan kafir bukan kafir yang hakiki, yang hanya yang kenakan ayat ini, tidak. Ada orang-orang yang tidak mengerjakan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kufur i'tiqadinya, bukan kufur imannya, tidak. Tapi dia kufur, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat, tidak ini dan sebagainya, bermacam-macam ibadah tidak ada yang dikerjakan. Banyak saudara-saudara kita yang begitu. Ya. Hanya KTP-nya aja yang Islam. Tapi sehari-harinya sholat tidak, ini tidak. Ya. Apa jadinya? Wahum yastarghuna fiha, mereka teriak-teriak nanti kelak di hari kemudian. Apa isi teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ke dunia ya Allah. Sebentar baik. Sebentar aja kami dikeluarkan di dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Pokoknya kami tidak lagi mengerjakan yang sudah-sudah. Kalau kami dulu tidak sholat, sekarang tolong kembalikan kami di dunia, kami nak sholat. Ya Allah, tolong kembalikan di dunia. Dulu kami tidak pernah melaksanakan puasa, sekarang ini tolong kembalikan kami nak puasa. Dan seterusnya amal ibadah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah memberikan umur kepadamu? Saya berikan umur kepada kamu 60 tahun loh. Itu bahasa kita. Saya kasihkan umur kepada kamu 60 tahun. Mada tidak sadar?
Awalam nu'ammirkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru sekarang sadar. Ma yatazakkaru fi man tazakkar. Tidak pernah kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, sampai datang peringatan-peringatan, tidak pernah kamu jadikan peringatan itu sebagai pembelajaran. Jemaah sekalian, nazir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat zaman modern sekarang ini nih penuh dengan nazir di sini. Penuh dengan nazir, peringatan-peringatan ada di sini. Asal kita mau buka, baik. Hanya kalau kita buka kita buka apa namanya TikTok, apa dia TikTok, ya, tidak akan ketemu yang namanya nazir. Hanya semata-mata hiburan yang ada. Buka TV, ada nazir di situ. Ada pembelajaran. Masuk masjid, ada pembelajaran. Saya mengatakan, kita sebenarnya masyarakat Indonesia sungguh sangat beruntung. Sungguh sangat beruntung menjadi warga Indonesia. Mengapa saya mengatakan sungguh sangat beruntung menjadi warga Indonesia? Kalau kita benar-benar mau melihat kondisinya. Negara-negara lain, kita ambil saja contoh Saudi Arabia. Yang ada pengajian-pengajian yang begini, cawisan-cawisan yang begini ini, paling diadakan halqah-halqah yang ada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jarang dilaksanakan di masjid-masjid selain daripada dua masjid itu. Cawisan zuhur, cawisan asar, cawisan apalagi maghrib lagi, cawisan subuh. Di Mesir tidak katik juga, kecuali yang ada Masjid Al-Azhar. Kemudian di seberang jalan Masjid Al-Azhar dipisahkan dengan jalan namanya Masjid Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada. Kemudian satu lagi agak jauh tempatnya di Mesir, kota lama, ya, masjidnya Imam Syafi'i ada. Kalau kita subhanallah di Indonesia, musola, masjid itu selalu ada pengajian. Yang paling hebat lagi apa? Pengajian ibu-ibu, di mana-mana pengajian ibu-ibu. Subhanallah. Jadi keterlaluan kalau kita tidak mempunyai peringatan-peringatan, tidak ada yang mengingatkan kepada hati kita, tidak terbuka menerima peringatan tersebut. Karena di mana-mana ada peringatan. Saya mengamati, ya, waktu saya tinggal di Kairo, ya, saya tinggal di Kairo cukup lama, ya, saya tinggal di Kairo cukup lama, 10 tahun saya tinggal di Kairo. Dari tahun 78 sampai 88. Cukup lama saya tinggal. Di samping tempat saya ngontrak di Mesir. Karena saya termasuk mahasiswa yang tidak punya beasiswa. Jadi saya tidak pernah tinggal di asrama. Selama saya tinggal di Mesir, saya tidak pernah tinggal di asrama Al-Azhar. Saya selalu tinggal di apartemen. Nah, di apartemen yang saya tempati itu ada masjid di situ. Cukup besar masjidnya. Tapi seingat saya, dak kati yang namanya pengajian. Kati pengajian. Kalau kita sekali lagi saya mengatakan subuh ado, maghrib ado, zuhur ado, asar ado, tinggal kita mau nyogok atau tidak situ, mau duduk dak atau tidak.
Subhanallah. Apalagi kalau tiba saatnya peringatan-peringatan kita Indonesia, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, tidak berhenti-berhentinya peringatan. Maulid Nabi di sini, Maulid Nabi sana, Maulid di sini. Segala instansi melaksanakan, sekolah melaksanakan, musola melaksanakan, pengajian melaksanakan. Subhanallah. Di Saudi ada tak kate peringatan Maulid Nabi? Ada tak yang namanya Isra Mi'raj? Kate. Nuzul Quran tak kate. Di Kairo ada tak? Ada sedikit nian. Itulah yang saya sebutkan tadi. Azhar ada, Masjid Husain ada, kemudian Masjid Imam Syafi'i ada. Padahal disebut dengan 1000 menara. Kairo disebut kota 1000 menara. Tapi kondisi nazir, peringatan-peringatan yang ada di dalam masjid tidak sama dengan Indonesia. Maka saya katakan masyarakat Indonesia sungguh sangat beruntung. Ada peringatan-peringatan di mana-mana. Tapi sayangnya peringatan itu tidak sampai. Ya. Tidak galak kita dengar. Maka apa yang Allah berikan kepada kita ini tidak lagi menjadi alasan karena saya berikan begini. Jangan lagi kau beralasan, ya Allah berikan kami pengampunan, ya Allah berikan kami kemudahan, ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Sekali lagi Allah menjawabnya, bukankah aku telah memberikan peringatan kepada kamu? Bukankah aku telah memanjangkan umurmu 60 tahun, bahkan lebih 60 tahun? Ya. Seperti mamanya cerita, ya, karena tidak pernah mendengar ceramah, tidak pernah mendengar nasihat. Seseorang diajak melaksanakan sholat jenazah, ayo melok sholat jenazah. Apa katanya? Ya, maaf, saya tidak bisa melok sholat jenazah. Ngapo? Aku pakai sepan. Apa kira-kira alasannya sholat jenazah dengan sepan? Tahu enggak alasannya kira-kira mengapa orang itu mengatakan, maaf, saya tidak bisa melok sholat jenazah dikarenakan pakai sepan? Karena dikiranya ada ruku, ada sujud, ada duduk tahiyat. Itu sholatnya Abu Nawas. Abu Nawas, benar. Abu Nawas sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Abu Nawas tapi ya, namanya juga Abu Nawas, banyak alasannya. Jadi pada waktu selesai sholat, pada waktu takbiratul ihram, orang takbir lagi, Abu Nawas ruku dan sujud, yang lainnya tak kati. Sewaktu selesai sholat, banyak orang protes, kati apa? Ya, kati agung nian kau tu, bahasa kita. Kati agung, pada sholat jenazah pakai ruku dan sujud. Nah, apa kata Abu Nawas? Nah, tandanya tak ngerti. Tandanya kau tak ngerti. Tahu tak? Yang meninggal ini siapa? Tahu tak yang meninggal ini? Kata Abu Nawas ini ceritanya Abu Nawas. Tahu tak yang meninggal ini? Katanya tidak tahu. Yang meninggal ini tahu tidak dosonya sekian dosonya. Banyak nian dosonya yang meninggal ini. Jadi kalau kita tidak ruku, tidak sujud, tidak diterima sholat jenazah kita. Kata Abu Nawas. Sama yang tadi. Mengapa tidak sholat jenazah? Maaf, aku pakai sepan. Dikiranya sholat jenazah itu pakai sujud, pakai ruku, pakai sujud, pakai duduk tahiyat. Itu alasannya. Ini gara-gara tidak galak mendengar ceramah, tidak galak mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, istilahnya basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan-peringatan. Oke. Nazir yang ada di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, waja'akumun nazir.
Bukankah aku telah memanjangkan umurmu dan aku telah memberikan peringatan kepadamu? Sekarang peringatan apa yang Allah datangkan? Disebutkan di dalam tafsir bahwa peringatan tersebut pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Setiap yang bernyawa itu akan meninggal. Kemudian ditambah lagi di ayat yang lain mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal seseorang itu pasti ada, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Siapapun dia, itu peringatan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu lakum mau'izain, aku tinggalkan kepada kamu dua peringatan, dua nasihat, natiqan wa samitan. Nasihat yang bisa berbicara dengan nasihat yang tidak bisa berbicara. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat. Galak tak kamu mendengarkan dua nasihat tersebut? Natiqan wa samitan, nasihat yang bisa berbicara dengan nasihat bisu. Kata baginda, kata sahabat Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Apa yang itu nasihat yang bisa berbicara? Nasihat yang berbicara, kata Rasulullah SAW, huwal Qur'an. Bacalah Al-Quran seakan-akan kau berdialog dengan Al-Quran. Disitulah kamu dapatkan nasihat-nasihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lagi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian mempersiapkan hari esok kalian. Kan kita sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hari esok. Saya pernah sudah bahas ini ayat ini. Kita kadang-kadang salah pengertian tentang hari esok. Persiapan yang kita persiapkan adalah materi. Ya. Seperti ada orang belum meninggal dunia sudah siapkan kuburannya. Ada banyak yang sudah mempersiapkan kuburannya. Belum meninggal dunia sudah mempersiapkan kain kafannya. Tapi sudah mempersiapkan tidak kira-kira yang tidak kelihatan? Apa yang tidak kelihatan? Nilai ibadah kita ini ada tidak kelihatan itu. Nilai iman kita sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Siapa tahu ternyata tidak sesuai. Ya. Ini nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita persiapkan hari esok kita. Bukan hari esok berarti kita harus mempersiapkan kain kafan, mempersiapkan ini dan sebagainya, atau memperbanyak tabungan dan sebagainya. Bukan. Hari esok kita ini persiapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Besok itu apa kata Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah, bahwa hari ini adalah hari begawe, belum ketahuan berapa upahnya. Duduk di sini di masjid agung ini, duduk sekian menit, kita tidak tahu berapa pahalanya yang kita dapatkan, berapa nilainya, belum kita tahu, belum ada yang ngasih. Tapi apa? Ghadan, besok yang dimaksud di sini kaget di hari kiamat, waktu kita sudah meninggal dunia. Hisabun bila amal, semata-mata mendapatkan hasilnya. Tapi tidak katik lagi gawe, katik tidak bergawe lagi, nak mencari gawian lagi, nak pergi jualan, nak beli ini, tidak katik lagi. Pokoknya kita menikmati hasil yang pernah kita gawikan. Itu yang kita harapkan itu. Itu yang harus kita persiapkan untuk hari esok kita.
Itu Al-Quran sudah mengatakan demikian. Sudah kita diperingatkan, setiap yang bernyawa itu akan meninggal. Kemudian kalau orang meninggal itu tidak mengenal umur, tidak. Ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal tua, tidak mengenal sakit, tidak mengenal tidak sakit, tidak. Tidak katik rumusnya itu. Tiba saatnya meninggal, meninggal itu. Iya. Itu. Kemudian apalagi? Meninggal itu tidak bisa ditunda-tunda. Kalau sudah sampai ajalnya, sudah sampailah. Ya, tidak mengatakan, ya Allah, aku ini belum menikah, ya Allah, tolong jangan dulu aku dipanggil, ya Allah. Ya. Ya. Ingat waktu saya ada yang lucu saya waktu di Kairo. Di Kairo saya kena cacar. Kena cacar, ini habis, ini bonyok, ini muka ini berair gitu, nah, cacar. Jadi saya pergi ke dokter orang Mesir, nangis-nangis saya itu. Ya saya kalau saya ingat itu dalam hati saya, lolonian saya ini. Ya artinya polosnian. Apa kata saya? Dok, saya bilang sama dokter orang Mesir itu, dok, tolong sembuhkan muka saya, dok. Aku ini belum menikah ya, dok. Tolong sembuhkan ini, karena sudah hancur muka saya ini, basah sudah, basah. Akhirnya saya pikir, dok, ya dok, tolong sembuhkan muka saya, dok. Saya ini belum menikah. Iya, seakan-akan saya mengadu, kalau muka saya nanti rusak, siapa lagi yang galak sama aku? Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sudah peringatan-peringatan, tinggal kita mau ngambil peringatan itu atau tidak. Yang kedua, Ar-Rasul. Ar-Rasul banyak sudah memperingatkan kepada kita, nasihat-nasihat. Aduh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami kirimkan rasul kepadanya. Kecuali tidak kata rasul, okey, kamu tidak kena ngapa-ngapa, tidak kena sanksi. Kenapa? Tidak kata peringatan. Tapi rasulnya sudah datang, sudah memberikan pembelajaran. Ada warisnya, ada pewarisnya. Siapa pewarisnya? Ulama yang menyampaikannya. Nabi tidak kata lagi, tapi ada ulamanya, ada kitabnya, ada kitab hadisnya. Siapa yang menyampaikan? Ulama-ulamanya. Tinggal kita mau tidak mengambil nasihat tersebut atau tidak. Ya. Kemudian nasihat yang ketiga. Apa nasihat yang ketiga? Asy-syaib. Rambut putih. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh mencabut uban. Karena ngapa? Karena itu salah satu tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan asyaibu awwalu marahil mauti. Timbulnya uban itu adalah salah satu di antara fase-fase menuju kematian. Kalau sudah banyak uban, kalau saya tidak katik lagi yang namanya putih, tidak katik lagi yang namanya hitam, ya. Jadi artinya apa? Ya siap-siap baiklah. Memang sudah memang, ya apalagi kalau sudah lihat umur 60 sudah lebih, ini uban sudah ada, ini mata sudah rabun, sudah gala-galanya tuh. Makanya ada lagi kata ulama kita, idza ra'a ar-rajulu syaibahu fil mir'ati qala al-mautu talabani. Ulama kalau berkaca dia melihat di jenggotnya ada uban atau melihat di rambutnya ada uban, apa yang terdetik di dalam hatinya? Al-mautu talabani. Maut sudah memanggil aku.
Itu peringatan. Makanya sekali lagi saya mengatakan bahwa sebagian ulama berbeda pendapat tentang mencabut uban. Ada yang mengatakan haram mencabut uban karena itu sudah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan makruh mencabut uban karena sekali lagi alasannya adalah menghilangkan pengaruh-pengaruh ataupun nazir, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah mendekati yang namanya kematian. Yang keempat, mautul aqarib, meninggalnya kerabat-kerabat kita. Biasanya kalau anak muda ketemu sama-sama anak muda, sama-sama alumni, dia biasanya ketemunya kan kuliah di mana. Nanti dia kuliah di mana. Meningkat sedikit umurnya, anaknya berapa? Tuh. Meningkat lagi, cucunya berapa? Nanti kalau sudah tambah tua, apa pertanyaannya? Kawan kita yang lama, yang siko itu masih ada tak? Kawan kita. Nah, seperti kami dari alumni Gontor tahun 77. Jadi ada grupnya. Selalu kita komunikasi di grup itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal lagi siko kawan kita. Nah, meninggal lagi siko, Masya Allah. Artinya apa? Ini bertanda kita juga menyusul. Sebentar lagi juga nyusul. Ini namanya mautul aqarib. Dengan adanya kawan-kawan kita sudah banyak yang meninggal, itu sudah bertanda kita juga sudah dekat. Yang lagi bertingkah. Ini dah sudah 60 tahun ke pucuk masih berkuncit baik. Ya Allah. Belum ngapa-ngapa, bertato pula, buat tato pula. La haula illa billah, dak usahlah. Apa lagi? Nak bertato berarti nak sombong-sombongan, adu otot dan lain sebagainya. Nah, ya Allah, megang gelas bela, dah goyang begini, ya Allah, dak usah lagi bertato lah. Iya, dak usah lagi bertato. Jemaah sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nazir yang Allah kirimkan kepada kita bahwa umurmu sudah jauh berjalan, ya, artinya sudah hampir sudah finish. Kasratul musibah, banyaknya musibah, banyaknya ujian. Ada kawan saya yang sering bawa mobil, dia bercerita kepada saya, Ustadz, aku sekarang bawa mobil hati-hati nian nak berklakson. Ya, hati-hati nian nak membunyikan klakson. Ngapo? Aku pernah katanya merasa sangat-sangat berdosa. Saya pernah sangat berdosa, kata kawan saya ini. Ngapa emang? Ada bapak-bapak, saya tidak tahu berapa umurnya, dia naik motor karena dia ya agak kadang-kadang mencong kemana larinya motornya, akhirnya saya klakson. Setelah waktu aku klakson, kaget nyampak dari motornya. Setelah aku jengok, nah pucuk 60 tahun umurnya. Setelah itu aku hati-hati nak klakson. Orang tua diklakson, sudah seperti saya, tidak galak lagi bawa kendaraan. Kenapa? Trauma hampir nomor ibu-ibu. Ya, saya trauma bawa kendaraan karena trauma hampir nomor ibu-ibu yang sennya kemana, beloknya kemana. Sennya kemana, beloknya kemana. Akhirnya setelah saya kejadian itu kira-kira 6 tahun yang lalu, setelah itu saya tidak berani lagi bawa kendaraan. Ya, karena trauma sudah. Ini banyaknya musibah kita, sudah banyak musibah. Ya, cobalah kita nih. Saya sedikit, kita tidak lagi mengatakan dokternya yang mana, tapi yang kita sekarang
Di rumah sakit yang mana lah banyak fasilitas inilah. Karena apa? Karena memang kita sudah banyak penyakitnya. Banyak musibah-musibahnya. Inilah rematiknya lah, inilah. Ya. Saya barusan tadi daftar ke salah satu klinik. Besok saya nak berobat besok. Karena apa? Karena ada kendala rasanya di dalam badan saya. Ya, kalau saya duduk di kursi lama-lama itu kaki saya jadi bengkak. Jadi itu menjadi kendala bagi saya itu. Apalah bengkak? Selalu bengkak kaki saya kalau terlalu lama duduk gitu nah. Makanya duduk ada pertemuan sampai berjam-jam duduknya. Itu bengkak sudah. Kalau sudah bengkak tak lemak rasa itu. Tidak sakit tapi tak lemak bengkak kaki itu nah. Hal-hal yang demikian inilah yang namanya musibah. Inilah yang namanya cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Itu bertanda bahwa hati-hati. Kita sudah akan dipanggil oleh Allah SWT. Kalau sudah bakal ada tanda-tandanya, jangan lagi bertingkah. Ya. Persiapkan diri untuk berangkat menuju panggilan Allah SWT. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi dengan kajian-kajian yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menyadarkan diri kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup yang tadinya alasan-alasan mengapa kita begini, mengapa kita begini tidak beribadah. Kalau sudah umur 60 tahun jangan lagi. Allah tidak memberikan dispensasi kepada kita kalau kita memang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata umur kita sudah lebih dari 60 tahun tadi, tapi ternyata ibadah kita kurang sempurna karena kita uzur, itu yang diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda umur 60 tahun kita masih doyan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatiannya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fi 'ilmika ya Allah. Allahumma faqihna fi kalamikal 'azim wahdina subulas salam binurikal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum